Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Salah Rahma Nuria, tim 315, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Manajemen kelas 2F. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya akan sedikit membahas tentang materi perdagangan internasional, neraca pembayaran, dan cadangan devisa. Baik, langsung saja poin yang pertama saya akan membahas tentang perdagangan internasional. Sebagian dari teman-teman di sini mungkin pernah membeli barang-barang impor seperti tas, kosmetik, baju, sepatu, ataupun barang-barang lainnya. Selain barang, cukup banyak pula bahan makanan yang teman-teman nikmati merupakan hasil dari kegiatan impor. Barang-barang tersebut tersedia di Indonesia karena adanya kegiatan perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional itu merupakan perdagangan antara dua pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, ataupun pemerintah. Perdagangan dapat didefinisikan sebagai proses tukar-menukar yang terjadi atas dasar kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Proses inilah yang menjadi kegiatan perdagangan antar negara, atau kita kenal sebagai kegiatan ekspor dan impor. Kerjasama antar negara tersebut meliputi 3 bentuk hubungan, diantaranya yang pertama, pertukaran hasil, bisa berupa hasil bumi atau manufaktur dari sebuah negara dengan negara lain atau dikenal dengan perdagangan internasional. Yang kedua, hubungan internasional dalam bentuk hutang piutang antar negara. Dan yang terakhir yaitu pertukaran atau aliran sarana produksi. Perdagangan internasional memiliki tujuan yaitu meningkatkan gross domestic product atau total nilai produksi barang dan jasa suatu negara dalam 1 tahun. Kegiatan perdagangan internasional akan menimbulkan dampak yang dapat dirasakan dari segi kepentingan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk membantu mendorong kemajuan industrialisasi, globalisasi, transportasi, dan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional. Bentuk-bentuk perdagangan internasional. Ada 3 bentuk perdagangan internasional, yaitu yang pertama, perdagangan bilateral, yaitu perdagangan yang dilakukan antar 2 negara. Yang selanjutnya, perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada pada lingkup kawasan tertentu, seperti misalnya ASEAN dengan negara Uni Eropa. Dan yang terakhir yaitu perdagangan multilateral, yaitu perdagangan antar negara tanpa dibatasi oleh kawasan tertentu. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, ketersediaan sumber daya alam. Seperti misalnya, tidak semua negara bisa menghasilkan rempah-rempah, atau tidak semua negara menghasilkan bahan tambang. Maka dari itu membutuhkan kegiatan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, perbedaan faktor produksi. Meskipun sumber daya alamnya melimpah, tidak semua negara memiliki modal dan pengetahuan untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Selanjutnya, dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena tidak semua kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dengan produksi dalam negeri itu sendiri. Selanjutnya, keinginan melakukan kerjasama dengan negara lain. Perdagangan internasional dapat menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mempererat hubungan dengan negara lain, sehingga kerjasama dalam bidang lain dapat tercipta. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Masyarakat negara Indonesia dapat mengonsumsi kurma walaupun tidak tumbuh di Indonesia. Itulah hasil dari perdagangan internasional. Yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar untuk barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah sehingga akan meningkatkan skala ekonomis sehingga biaya produksi akan semakin murah.
Selanjutnya, sebagai sumber devisa negara, adanya perdagangan internasional akan memberikan devisa kepada negara yang menjual barang ke luar negeri. Devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang di luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, mendorong alih teknologi. Dengan melakukan perdagangan internasional dengan negara maju, negara berkembang dapat mempelajari teknologi yang digunakan sehingga mendorong peningkatan pengetahuan akan teknologi di negara berkembang. Ada beberapa jenis perdagangan internasional, diantaranya yang pertama, ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah bentuk perdagangan internasional yang paling sering dilakukan. Ada dua cara untuk melakukan ekspor, yaitu ekspor biasa, bisa melalui ketentuan yang berlaku, dan ekspor tanpa L atau C. Bisa disebut barang boleh dikirim melalui izin Departemen Perdagangan. Selanjutnya yang kedua yaitu barter. Barter atau pertukaran barang dengan barang yang masih sering digunakan dalam perdagangan internasional. Jenisnya meliputi direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Selanjutnya, konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan dan pengiriman barang ke luar negeri di mana belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Biasanya penjualan dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara lelang. Selanjutnya, picket deal. Picket deals adalah jenis perdagangan yang dilakukan melalui perjanjian dagang dengan negara lain. Selanjutnya, border crossing. Border crossing merupakan perdagangan yang timbul dari dua negara yang saling berdekatan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi. Contohnya perdagangan antar Indonesia dengan Malaysia atau kerjasama perdagangan Indonesia dengan Australia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan atau aktivitas jual beli yang dilakukan suatu negara dengan negara lain, di mana hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia, modal, ataupun skill yang ada di negara tersebut. Kedua pihak tersebut bisa antar individu, antar perorangan dengan perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau antar pemerintah dari masing-masing negara. Poin kedua, saya akan membahas tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran meliputi orang perorangan, badan hukum, atau pemerintah. Dalam sistem pencatatan pada neraca pembayaran ada dua, yaitu debit dan kredit. Kalau debit yaitu bertambahnya kewajiban atau utang penduduk suatu negara untuk melakukan pembayaran terhadap penduduk negara lain. Dan kalau sedangkan kredit yaitu bertambahnya hak penduduk suatu negara untuk menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Komponen utama neraca pembayaran internasional yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, neraca berjalan. Dalam neraca berjalan ada 3 jenis neraca. Yang pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara 2 negara atau lebih. Terdapat 3 kemungkinan yang terjadi pada neraca perdagangan, yaitu surplus, defisit, atau seimbang. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Transaksi yang dimasukkan ke dalam neraca jasa adalah seluruh transaksi ekspor dan impor jasa seperti tenaga kerja, pengiriman uang, biaya transportasi, biaya asuransi, dan pariwisata. Dan yang terakhir ada neraca transaksi sepihak. Neraca ini mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Selanjutnya ada neraca modal. Neraca modal
modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, seperti ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Jangka panjang atau pendek itu seperti apa sih? Investasi jangka pendek misalnya membeli obligasi untuk memperoleh keuntungan, sedangkan investasi jangka panjang misalnya membeli saham untuk investasi jangka panjang. Selain itu, dalam neraca ini dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang luar negeri. Selanjutnya ada neraca moneter. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMV serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa dalam suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Fungsi neraca pembayaran internasional bagi suatu negara. Yang pertama ada sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, seperti ekspor dan impor, piutang, penanaman modal di dalam dan luar negeri, serta hubungan lainnya menyangkut neraca pembayaran. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal. Di neraca pembayaran bisa dilihat jumlah cadangan devisa. Jadi, kalau cadangan devisa menipis, maka pemerintah perlu membuat kebijakan untuk menambah devisa untuk menghemat devisa itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah menggunakan neraca pembayaran internasional sebagai dasar pembuatan kebijakan atau peraturan terkait berbagai hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Tujuannya yaitu untuk menghindari defisit yang merugikan negara, meningkatkan surplus negara sehingga dapat membantu kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja untuk meningkatkan devisa negara. Itulah mengapa neraca pembayaran internasional ini bisa disebut dengan catatan sakti. Selanjutnya, poin ketiga sekaligus poin yang terakhir yaitu saya akan membahas tentang cadangan devisa. Cadangan devisa merupakan cadangan dalam satuan mata uang asing yang dipelihara oleh bank sentral untuk memenuhi kewajiban keuangan karena adanya transaksi internasional. Simpanan ini merupakan aset atau aktiva bank sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan seperti dolar, euro, yen, dan yang digunakan untuk mendukung kewajibannya, misalnya mata uang lokal yang dikeluarkan dan berbagai cadangan bank yang disimpan pada bank sentral oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Cadangan devisa ini tidak hanya disimpan dalam bentuk mata uang saja, melainkan bisa juga dalam bentuk surat-surat berharga ataupun logam mulia. Jenis-jenis cadangan devisa. Yang pertama, valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan internasional. Dan yang kedua ada emas moneter. Emas moneter adalah persediaan emas yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berupa emas batangan dengan persyaratan internasional tertentu. Selain emas batangan, bisa juga berbentuk emas murni dan mata uang emas yang berada di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya ada Special Drawing Rights atau bisa disingkat dengan SDR. Sebagai bentuk alokasi dana merupakan suatu fasilitas yang diberikan International Monetary kepada anggotanya. Fasilitas ini kemungkinan bertambah atau berkurangnya cadangan devisa negara-negara anggota. Tujuannya yaitu untuk menambah likuiditas internasional. Selanjutnya ada reserve position in the fund
adalah cadangan devisa dari suatu negara di rekening IMF. Nilainya akan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan IMF. Dan yang terakhir ada tagihan lainnya. Tagihan yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Harga pasar untuk tagihan seperti penyertaan dan kurs SDR ditentukan oleh IMF. Transaksi emas moneter dinilai berdasarkan harga pasar transaksi yang mendasarinya, sedangkan untuk penilaian posisi cadangan, devisa dipergunakan harga pasar yang berpengaruh pada akhir periode. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.